Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya siswa-siswi MTS Al-Musyarafah dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bertemu kembali dengan para UF dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelum kita mulai masuk pada pembelajaran, sama-sama kita buka pembelajaran ini. Terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita ada dalam pelajaran kemudahan serta Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, siswa-siswiku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan judul Khulafaur Rasyidin. Ada dua indikator pencapaian yang harus kalian dapatkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kalian harus memahami biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Kita masuk yang pertama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu secara istilah adalah pemimpin umat Islam penggantinya Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Itu menurut istilah. Kemudian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa itu berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa artinya pengganti, Ar-Rasyidun artinya mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswiku yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesemuanya ini adalah sahabat terdekatnya Nabi Muhammad yang mereka selalu membantu perjuangan Nabi sejak Nabi Muhammad di Mekah hingga dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian kita masuk pada biografi singkatnya biografi singkat dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah bin Utsman atau ayahnya terkenal dengan Abu Quhafah. Beliau merupakan sosok yang luar biasa. Beliau sosoknya mempunyai karisma yang luar biasa. Beliau orangnya yang sangat mulia, kemudian dermawan, kokoh pendiriannya, kemudian beliau tuh ramah, zuhud, dan begitu cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tuh punya gelar namanya As-Siddiq. Karena apa? Karena mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tatkala Nabi Muhammad didakwahi oleh Nabi, tatkala Abu Bakar As-Siddiq diajak untuk beriman kepada Allah dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad, beliau tanpa menolak, langsung ketika itu juga tanpa menanyakan alasan mengikuti dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW pulang Isra Mi'raj, orang-orang menghujat, Nabi Muhammad pembohong, masa iya perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu jaraknya yang cukup jauh bisa dilaksanakan dalam semalam. Orang-orang ini sahabat Nabi yang lain udah mulai ragu, bingung mereka antara percaya atau tidak. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, lebih dari itu pun kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, beliau akan percaya. Makanya beliau diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani saat Rasulullah sakit, dan beliau pun meninggal dunia pada usia 63 tahun pada hari Senin pada tahun ke-13 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua
adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi. Beliau perawakannya tinggi besar, kekar, berani. Kenapa? Dulunya dia tuh seorang jawara. Orang ketika melihat Sayyidina Umar, takut, segan. Sebelum masuk Islam, itu Sayyidina Umar menjadi sosok orang yang sangat ditakuti oleh kawan maupun lawan. Dan itu masih, karismanya masih berasa ketika beliau udah masuk Islam. Itu masih, beliau mempunyai semangat luar biasa, karismanya yang luar biasa. Itu Sayyidina Umar. Beliau mempunyai ketegasan dalam urusan agama, berwibawa yang sangat besar. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tampaknya beliau adalah orang yang sangat pemberani. Makanya di kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam sebar luas luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab wafat karena dibunuh tatkala beliau mengimami sholat subuh. Kemudian ada seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah yang menusuk beliau hingga beliau meninggal dunia. Nah, itu yang kedua, Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diberi gelar Zunnurain. Zunnurain, apa artinya? Beliau mempunyai dua cahaya. Karena apa? Karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tuh punya sifatnya sangat pemalu, tapi juga dermawan. Orang kaya beliau, dermawan. Beliau ketika membantu dakwahnya Nabi Muhammad gak segan-segan. Separuh hartanya dikasihin untuk perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mempunyai sifat yang pemalu. Bahkan setan saja, ketika Sayyidina Utsman lewat di satu gang, setan pasti nyari gang yang lain. Saking apanya? Malu kalau ketemu dengan Utsman bin Affan. Dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan beliau pun wafat karena dibunuh tatkala sedang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau ini sahabat sekaligus keponakannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau itu merupakan mantunya Rasulullah karena beliau menikah dengan putrinya Siti Fatimah Zahra yang melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam paling pertama dari golongan anak-anak. Karena apa? Karena beliau masuk Islam tatkala masih muda. Usianya ada ulama mengatakan 8 tahun, ada juga yang mengatakan pada usia 11 tahun. Itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bergelar karamallahu wajhah. Gelarnya karamallahu wajhah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun dan beliau meninggal dunia pun karena dibunuh oleh Ibnul Munjam. Nah, itu biografi 4 khalifah yang sudah sama-sama kita pelajari dan kita paparkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pengertian Khulafaur Rasyidin dan juga sejarah singkat dari Khulafaur Rasyidin. Demikian, mohon maaf dari segala salah dan khilaf. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.